Hai, welcome back to YouTube channel KKN Today. Saya Nabila Sinda Iswara. Di sini kita akan membahas tentang pestisida nabati beserta cara pembuatannya. Oke, langsung aja. Apa sih pestisida nabati itu? Pestisida nabati adalah suatu pestisida yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang residunya mudah terurai di alam sehingga aman bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Prinsip kerja pestisida nabati ada 3, yaitu menghambat, merusak, dan menolak. Hal ini akan tampak pada cara kerja pestisida nabati dalam melindungi tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Tumbuhan yang bisa digunakan untuk pembuatan pestisida nabati itu ada tembakau, daun mimba, daun mahoni, daun rusirkaya, daun sirsap, daun tuba, dan berbagai jenis kurma seperti babandota. Nah, kenapa sih harus menggunakan pestisida nabati? Penggunaan pestisida nabati ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman yang dimaksud adalah ramah lingkungan karena residunya yang mudah hilang, tidak seperti pestisida kimia pada umumnya, yang dapat merusak tanah dan tidak aman bagi manusia maupun ternak. Untuk fungsi penggunaan pestisida nabati sendiri yaitu sebagai penolak serangga. Hal ini disebabkan karena adanya bau yang menyengat yang dihasilkan oleh tumbuhan. Pestisida nabati juga berfungsi sebagai antividan atau sebagai penghambat daya makan serangga dan perkembangan hama serangga. Selain itu juga berfungsi sebagai atraktan atau penarik kehadiran serangga sehingga dapat dijadikan tumbuhan perangkap hama. Nah, karena udah tahu nih apa itu pestisida nabati, fungsi dan manfaat penggunaannya, langsung aja kita ke tutorial pembuatan pestisida nabati dari bawang putih dan pestisida nabati dari daun pepaya. Bahan pembuatan pestisida nabati yang pertama yaitu ada bawang putih atau bisa juga menggunakan daun pepaya. Penggunaan bawang putih karena bawang putih memiliki spektrum antimikroba yang lebar sehingga dapat membunuh bakteri floral, normal, instantinal yang menjadi patogen. Selain itu juga dapat mengatasi bakteri-bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik sehingga ketika diaplikasikan tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. Hal ini berbeda dengan pestisida kimia yang dapat menimbulkan kekebalan atau dengan kata lain, hama dapat resisten terhadap pestisida yang diaplikasikan. Bawang putih juga memiliki komponen bioaktif seperti dialil sulfida atau dalam bentuk peroksidasinya disebut dengan alisin. Alisin ini berperan memberi aroma pada bawang putih sekaligus berperan ganda membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif karena mempunyai gugus asam amino, para amino benzoat. Selain itu, bawang putih juga memiliki aroma yang menyengat yang dapat menyebabkan efek keracunan karena mengganggu aktivitas pernafasan serangga sehingga dapat menyebabkan kematian pada serangga pengganggu tanaman. Sedangkan penggunaan daun pepaya ini karena diyakini mempunyai efektivitas yang tinggi dan dampak spesifik terhadap organisme pengganggu. Selain itu, bawang putih juga memiliki aroma yang menyengat yang dapat menyebabkan efek keracunan karena mengganggu aktivitas pernafasan serangga sehingga dapat menyebabkan kematian pada serangga pengganggu tanaman. Sedangkan penggunaan daun pepaya karena diyakini mempunyai efektivitas yang tinggi dan dampak spesifik terhadap organisme pengganggu. Bahan aktif daun pepaya juga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Daun ini mengandung enzim papain, alkaloid carpaina, pseudocarpaina, sehingga cukup efektif dalam mengendalikan hama penghisap tanaman dan ulat. Bahan yang selanjutnya yaitu deterjen. Penggunaan deterjen yaitu sebagai agen perekat pada larutan pestisida nabati sehingga pestisida mudah untuk menempel pada tanaman. Kemudian ada minyak tanah. Nah, minyak tanah ini berfungsi sebagai pengekstrak kandungan pada bahan baku pestisida nabati yaitu bawang putih. Minyak tanah yang ditambahkan tidak boleh terlalu banyak karena minyak tanah merupakan hidrokarbon dengan ikatan kompleks yang tersusun dari berbagai macam senyawa, baik senyawa yang mudah terombak maupun yang sulit terombak sehingga bila terlalu banyak dapat menurunkan kualitas pestisida nabati serta dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk alat pembuatan pestisida nabati ini sangat mudah didapat. Cukup dengan menggunakan jerigen sebagai tempat penyimpanan pestisida nabati nantinya, corong, pisau, talenan, dan saringan. Cara pembuatan pestisida nabati yaitu yang pertama, memotong bahan utamanya.
yaitu daun pepaya dan bawang putih. Kedua bahan ini tidak akan dicampurkan secara bersama-sama, akan tetapi akan menghasilkan dua pestisida nabati yang berbeda. Untuk bawang putih sendiri hanya memerlukan 2 buah untuk setengah jerigen berukuran 5 liter, dan daun pepaya membutuhkan 2 kg untuk 1 jerigen penuh berukuran 5 liter. Kemudian, memasukkan bahan utama tersebut ke dalam 2 jerigen yang berbeda, dan dilanjutkan dengan memasukkan deterjen sebanyak 1 buah tutup jerigen dan minyak tanah sebanyak setengah tutup jerigen ke dalam masing-masing pestisida nabati yang akan dibuat. Kemudian, memasukkan air ke dalam jerigen. Untuk bawang putih hanya memerlukan setengah dari jerigen, sedangkan untuk daun pepaya harus memenuhi jerigen. Nah, kemudian larutan tersebut harus didiamkan selama 24 jam baru bisa digunakan. Nah, berikut ini adalah foto larutan pestisida nabati yang sudah didiamkan selama 24 jam dan siap digunakan. Foto yang di atas ini merupakan pestisida nabati dari daun pepaya, dan foto yang di bawah merupakan pestisida nabati yang terbuat dari bawang putih. Indikator keberhasilan dari pembuatan pestisida nabati dapat dilihat dari perubahan warna dan bau yang disebabkan oleh proses dekomposisi yang terjadi. Selain itu, faktor keberhasilan pestisida nabati yaitu dapat menurunkan serangan organisme pengganggu tanaman pada saat diaplikasikan. Oke, cukup sekian dari video ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat langsung dikirimkan melalui kolom komentar IG @kkm155_surengede atau email kkmsurengede@gmail.com. Terima kasih.